Di dalam keterangan hukum syariah terkait Lailatul Qadar itu khilaf, beda-beda pengertian atas keterjadinya Lailatul Qadar. Ada sepertiga yang terakhir tepatnya di tanggal-tanggal ganjil, malam selikur, 23, selawe, dan seterusnya. Mereka yang menggunakan hal ini ijtihadnya itu dikarenakan Allah itu ganjil. Oke, sah-sah saja. Justru ada yang mengatakan bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuh di awal bulan Ramadan. Monggo saenake panjenengan. Di situ dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung yeski wetengene 80 tahun. Monggo. Tapi izinkanlah kami mengambil makna daripada Lailatul Qadar, apakah itu hanya terjadi di sasi Ramadan sesuai dengan keterangan di dalam hukum syariah, apakah seperti itu, dan apakah itu terjadi sejak hari ganjil. Gini Pak, coba kita urai dulu tentang Lailah. Lailah Lailah arti lugat malam. Secara hakikat bukan malam seperti malam-malam ini, enggak. Sifatnya malam adalah gelap karena cahaya matahari tidak datang. Kita enggak berkata listrik, enggak. Dikatakan malam itu karena matahari itu tidak keluar, otomatis gelap. Mohon maaf, siapa yang hatinya menggelapkan perkara-perkara nurullah, cahaya matahari mang. Nurullah berarti makhluk. Artinya gelap dari nurullah itu tidak ada dalam hati jenengan, makhluk nggak ada. Berarti iman sampean ini tidak terhadap makhluk di dalam segi aspek apapun, yang menciptakan, yang menggerakkan, yang apapun, tetapi Allah. Ini namanya Lailah. Jikalau hati yang seperti ini, maka persis seperti codot atau kelelawar, keluarnya mesti waktu malam. Karena yang namanya codot atau kelelawar, matanya itu memakai cahaya ultraviolet. Jadi kalau ada lampu langsung peteng, gelap, deladap. Qadrin adalah ketetapan Allah. Berarti siapa yang hatinya makrifat pada Allah, itulah dia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan masa, enggak. Ingat, kita bicara tentang siwak.
satu rakaat sholat kita bersiwak dan atau satu sholatan kita bersiwak itu lebih baik daripada 75 sholat kita tidak pakai siwak. Dan atau sholat satu rakaat bijuhdin iku khairun luwih bagus daripada sholat 70 tahun jenengan iku tanpa juhud bighairi juhdin. Apik sak rakaat dengan juhud. Artinya apa? Berarti amaliyah sedikit jangan kau anggap boboti ringan. Jikalau amaliyah itu kau sertai hati makrifat pada, dan ini lebih baik di mata Allah, lebih berat timbangannya daripada 70 tahun kau sholat terus gak leren-leren, gak berhenti-berhenti, tapi hatimu menghadap selain. Ya wis. Oh kalau gitu sak rakaat sing penting makrifat bar ngono gak ngono. Ya bukan begitu maksudnya. Ini adalah perbandingan gitu loh. Jadi Lailatul Qadar miturut indah ahli syuhud setiap waktu, Pak. Setiap waktu. Lebih baik 1000 bulan daripada orang-orang yang beribadah tanpa makrifat pada Allah. Dong nggih? Dong ya? Dong. Berarti kesimpulannya luweh apik biji kacang satu bijinya daripada kulitnya 1 hektar. Kulitnya saja lebih baik 1. Ini apalagi dibanding sama-sama sak hektare. Ibu-ibu biasanya punya ingon-ingon ayam, nggih? Ketika jenengan ngengkremke telur terhadap induk ayam, mohon maaf, ini kalau nggak ada lasnya jadi ndak? Sampai dadar enggak? Sampai dadar dimakan percuma. Lebih baik mana jenengan iki mengkremkan, apa sih mengkremkan iki? Mengekramkan telur 10 terhadap induk ayam, tapi ini semua buan, lebih baik 1 tapi jadi. Jujur jenengan ojo tersinggung enggak? Wallahi lebih baik santriku mek sitok tapi dadi daripada ribuan buan kabeh. Wis sampean sikapi dhewe estu. Tapi bukan berarti kita tidak ada pilihan lain. Banyak tapi lah piye carane? Lah, Nur Muhammad sudah ditaruh Allah berupa ilmu. Setelah ilmu jenengan dapatkan, yaitu Nur Muhammad, amalkan, laksanakan kholwat itu. Inilah bentuk namanya ayam itu, namanya ayam, ngengkremi telur. Sampeyan tanya, filosof mengapa induk ayam ketika ngengkremi golek lanangan enggak? Halo? Boten. Makan dia juga dikurangi, tapi 1 nelek pisan ambune, Masya Allah. Tapi ketika keluar dari tarangan sarangnya, petik jago oper-oper. Tapi dia tidak mau ingin kena, lari.
naik lagi ya. Artinya jenengan kalau bisa ketika kholwat ojo golek lanang sing lanangan ya ngono, ojo golek ibuke. Wis paham nggih? Mangan dikurangi tegese poso, maksudnya puasa. Wis dah jaya baru enak gur poso weton 1 bulan 1. Kalau apa 3 hari enak. Ada yang kejam loh Pak, mulai kholwat wajib gak makan sampai kapanpun. Wih, golek mate ya apa? Wis ndak. Memang Pak Bu, puasa itu ada nilai tersendiri untuk mendorong jenengan. Termasuk jenengan selalu memegang hadas kecil dan besar. Itu juga faktor aja secara proses. Ya. Jenengan terus berzikir itu juga faktor proses. Tapi kalau sudah sampai bertemu Allah, Gusti Allah dawuh ngene. Dawuh begini. Bukan perkarane posomu, ya. Riyadhah dan zikirmu terus kamu saya tarik di musyahadah enggak, semua karena rahmatku. Iku artinya biar ketika jenengan iki kholwat gak rumangsa dirimu yang melaku itu loh bos, maksudnya itu. Yes. Jadi Lailatul Qadar secara hakikat bagi ahli syuhud adalah setiap amaliyah jenengan, baik mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, ibadah yang murni atau tidak murni, jikalau nata iju husnil ahwal mingkol bin zaidin atimu makrifat, itulah Lailatul Qadar. Lala apa sampean gawe setahun pisan malam selikur, wah berangkat bojone dijak ayo nang masjid, ana kono riya takabur iku muncul, aduh tak guyu ae. Ya wis babana makome ana kono kate piye, wis ora apa-apa. Tapi supoten ojo di situ aja bos. Kita sekolah SD, jangan di SD terus, naiko. Ini maksudnya. Akhlak istimaiyah boleh dibagusi, tapi naiko. Ingat akhlak ilahiyah. Biar betul-betul kafah. Udhulu fisilmi kafah. Islamu biar sempurna. Lanjutkan begitu. Masih ada? Monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandaan Yai, yang saya tanyakan, zaman sekarang itu kan sudah susah untuk cari atau bikin gubuk dengan banyaknya perumahan atau kaplingan di sebelah-sebelah kita. Apakah bisa kita membersihkan satu kamar dalam satu rumah itu untuk meditasi atau kholwat itu? Dan yang kedua, apakah bisa seperti saya sebagai pemula murid dari Yai Mukhlason untuk berkholwat, dikarenakan kliknya saya itu seperti konsletnya lampu yang saya alami, yang saya pelajari selama istilahnya ta'lim di Yai Mukhlason. Jadi kliknya itu masih pebiar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita masalah tempat terbatas Pak, apalagi yang ada di perkotaan. Apakah diperbolehkan atau bisa kita mengkondisikan satu kamar di rumah kita untuk melakukan kholwat? Bisa. Itulah nanti
para ahli tasawuf mengatakan min asrofil majalis, tempat yang disucikan. Kalau bahasa syariat, tempat yang dibuat iktikaf, itu bahasa syariat. Dan atau lah ini kamar itu jenengan kasih gua, berarti sampai duduk entah niku dengan ukuran berapa. Jadi kamar di atas itu bisa digunakan oleh keluarga kita, cuman di bawahnya kita gunakan, boleh seperti itu. Tapi ya gitu ya, sondok rekoso, artinya sondok rekoso kita butuh tenaga, butuh biaya. Lah kalau nggak ada, dan atau lakukan seperti codot di atas kamar plafon, kan bisa Pak ya, bisa dikasih papan atau gimana. Mungkin anak sampean tidak sepaham, bapak mau gendeng ini mau jadi codot ya, nggak apa-apa, apapun termasuk tempat manapun monggo, sebab Allah itu tidak hanya ada di pondok, di kamar, di gua, dimanapun itu Allah ada. Fa'aina matuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Nggih, saged lah. Terus yang kedua terkait biurpet iku piye? Ini lho Pak, mungkin gak mungkin, memang ya kita itu tidak sepenuhnya menjaga zikir setiap napas, dikarenakan kita itu jasad lebih sering bersinggungan dengan urusan dunia. Sampai coba zikir yang kusebut sebagai sirul asal ini, fungsikan setiap napas keluar masuk. Aku yakin nanti tidak biurpet. Otomatis Anda nek kepingin cepat ya harus tinggalkan pergaulan secara fisik. Itu tadi Pak, wis nggak bisa, misalkan yang model seperti ini nggak bisa 40 hari karena kita memang pekerjaan tiap hari, mana itu waktu yang free sampai ini nggak kerja free, nggak apa, bisanya 1 hari 1 malam, monggo gunakan setiap waktu free itu, digunakan untuk itu caranya. Nah nek kepingin sampai iku lekas cepat biar gak biurpet, yo frekno kabeh dino iki, haji hari demi hari itu kita itu free dari semua pergaulan, begitu. Oke, ada lagi? Naik. Kirinya mati. Masih mati. Mati Pak. Yang pertama, kula nyuwun pencerahan terkait satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang pertama. Ingkang nomor kali terkait kalian ayat ingkang dipun sampaikan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau wau Gus Mukhlasin sampun nerangaken bahwa posisi nafsu yang mendapat rahmat itu, nafsul mutmainnah, ini posisinya kan masih belum, posisinya masih posisi dipanggil Gus, artinya belum
sampai kepada radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi jannati. Kula nyuwun keterangan menika Gus. Menika matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Ini ayat, jikalau kita telan secara syariah pasti masih ada dua, masih ada yang menciptakan dan juga ada yang diciptakan. Kalau hidup ada yang maha hidup, ada sesuatu yang mati dihidupkan, berarti hidup kecil, mungkin begitu. Berarti masih ada hidup dua. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Memang itulah Pak pemahaman hukum syariah supaya kaum itu mau untuk usaha dan ikhtiar. Secara logika, nasi sudah di depan saya. Jikalau saya tidak mau mengambilnya, berupaya usaha untuk mengambil, maka saya lapar tetaplah. Logika bisa diterima Pak. Logika memang benar. Akhirnya munculnya satu ikhtiar, usaha itu ada di situ. Tapi apakah kita harus berhenti di situ? Kalau kita berhenti, bagaimana seruan Rasulullah, seruan Allah terhadap kita untuk mengesahkan Allah? Nah inilah yang jarang mau dibahas atau bahkan tidak pernah dibahas. Akhirnya kita hanya memakai sistem satu saja secara akal, tapi satu iman tidak ada. Tidak ada. Lah, kalau kita tarik dari sisi iman lewat dinut tauhid, maka ayat ini mengandung pengertian innallaha. Allah ini, tak keluangannya Pak ya, antara Allah dengan bi anfusihim. Bi anfusihim. Anfus itu kan dari nun fa sin. Berhubung di sini kembalinya marjeknya kepada kaum, pakai hum. Mana? Diartikan bi anfusihim, yaitu golongannya kaum itu. Terus sekarang kalau kami tarik antara dari sisi hakikat antara Allah nama dengan nafsu, apa bedanya? Itu kalau masih nama, masih di luar, itu namanya makhluk. Loh Gus, berarti Allah itu makhluk. Kalau sebatas nama, ya. Khalik yang dimaksud itu bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Aku yang mana? Aku yakin semakin lama jenengan kegelisahan, kebingungan nanti akan terjawab. Terjawablah. Terus kalau
antara nama Allah dengan nama anfusihim, hidup di dalamnya siapa? Halo, inilah keahatan Allah. Kalau ruhaniyah jenengan mandang loh ya, terhadap sesuatu yang tidak bisa kau sebut di dalam Allah nama, di dalam nama Allah dan di dalam nama nafsu anfusihim, nggak bisa ngomong kau. Oh, kita ahad itu. Berarti yang berubah siapa, bos? Allah toh? Inilah iman ketauhidan yang murni itu di situ. Dan ketika saat iman ini disampaikan oleh al-halat berbunyi ana al-haq la fi jubati illallah, apa yang terjadi? Wa aksaruhum, kebanyakan mereka mengatakan dzalika dhalalatun, sesat, karena nggak paham. Masa sih Allah iku makhluk, lah ngoten nggih. Masa sih nafsu iku Allah. Wis nek kaya ngene Pak, wis daripada gegeran ya gak usah diterusno. Wis tinggal rokokan ae mbek nyantai. Jadi Pak, ini kacamata syariat sudah benar. Karena kacamata syariat memandang makhluknya, zahirnya, memandang makhluknya, sehingga di situ mesti ada dua, ada Allah, ada kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau tidak kaum itu sendiri yang merubah. Berarti kalau kita sikapi dari sisi syariat, terkesan makhluk ini punya daya upaya bisa merubah nasib. Inilah Pak, mohon maaf, wajib muncul ikhtiar usaha di dalam hukum syariat itu di situ, dan itu tidak salah. Tapi kalau kita sikapi dari sisi kacamata ahad atau hakikat, beda Pak. Sudah tidak ada yang lain, karena pandangan ruhaniyah mubasyirah itu tidak memandang makhluknya, tetapi memandang kholiknya. Kholik di dalam Allah, kholik di dalam anfusihim. Istilah gampangane, klason iku tidak akan pernah bisa duduk di sini bertausiah manakala tidak ada kholik dalam diri klason. Jelas nggih? Terus mengapa Anda kok memuliakan klason, memuji klason? Puja dan pujilah sebenarnya yang dipuja itu. Apa sing klason puja dan pujinya iki? Sing tak puja, sing tak puji ya kuwi. Sama apa yang dikatakan Rasulullah. Kamu sama saja dengan saya. Mengapa kamu menyembah, memuji aku dan mempunyai keimanan bahwasanya aku yang memberikan petunjuk, padahal yang memberikan petunjuk adalah Allah. Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Iya, 56. Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya kaum Muhammad, ikulah tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Iku langsung Muhammad loh Pak, gak tember-tember toh. Innaka la tahdi man ahbabta.
walakinnallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa kau itu memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai. Berarti orang dekat, orang dekat. Umpama guru nang murid, umpama nabi atau rasul nang umat, nggak bisa. Lah terus siapa? Lah wong nyatanya yang memberikan petunjuk keilmuan itu Muhammad. Iku lho Pak kucluke awak dhewe. Melihat makhluknya dengan ainul basyariyah kita. Sedangkan ainul basyirah, mata hati imanmu tidak mau melihat hidup yang ada di diri Muhammad. Inilah persoalannya yang menjadikan kita selamanya buta terhadap Allah. Satu, ilmunya gak dijelaskan. Nomor dua, malah Anda ditarik untuk beriman pada makhluk. Ini namanya dzil mudil, sesat dan aku iki buta Pak, jenengan iki wuto semuanya. Ayo melo aku nang dison. Ae nang alun-alun. Alun-alun iki ning ndi to, Son? Wis ta, nganu to aku. Kula mboten saged bilang, "Oh, di sana." Aku tahu, nggak bisa. Wong saya buta. Lah terus saya nggak bisa melihat ngene, Son. Kecok ana kanca liyane. Kau wecokan, Pak sampean. Ya iku jeneng gecokan sarung. Saya berangkat. Yang di depan siapa? Misalnya kula mohon Kang, wis tak gecoki. Aku buta. Mesti mlakuku ngawur, Pak. Ngawur. Iki BE. Di depan ada tai sapi mesti tabrak. Wis ta, sampean jawab dengan akal, sedikit akal, gak usah hati. Akal ya. Saya dengan jenengan bisakah sampai alun-alun? Nek pancen bisa, aku wani ketokan manuk. Ayo, lu temenan. Akal siapapun jawab tidak akan pernah bisa. Loh iku ada orang sulapan nih kalau Pak, tahu sulapan ya? Dicawancang seret gitu. Terus mbuh triknya apa? Sampen iku gak ngerti, iku ono trike sing sampen gak ngerti. Masih merem. Kok yo iso bedek. Iki abang, iki jo. Lu ono trike, Pak. Niku namanya ilmu sanjipa. 378 iku ilmu sanjipa. Nggih. Ngapusi ya kan. Kula niki wis ning LP ku Lalang Buana, Pak. Ketemu wong sing model koyok ngono. Koyoke nyata iya, pungkasannya ada trik yang kita tidak tahu. Yo kok ero yo. Padahal ketutup. Ternyata ada trik sendiri. Bapak Ibu sama ruhaniyah kita tatkala buta pada Allah. Saya mengajak jenengan untuk kepada Allah. Saya giring, saya tuntun. Enggak bisa. Oke, kita teruskan. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun itu orang dekat kamu. Lah terus siapa? Walakinnallaha lan tetapine utawi Allah iku yahdi, kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man terhadap orang yasya'u kang menghendaki sapa Allah ing man. Ini
berarti di balik Muhammad itu ada Allah. Ngoten lho, paham ya? Jadi Muhammad makhluk ini sampai kapanpun tidak bisa. Nggak bisa menolong, nggak bisa mensyafaati. Bila mana Allah tidak salurkan syafaat terhadap Muhammad. Jelas nggih? Padha ambek ngeten, Pak, tak kasih tahu. Ada seseorang yang tidak percaya wujudnya Allah. Ini. Itu dia ke tengah lautan, bawa perahu. Oke. Di situ dia ombang-ambingkan oleh ombak. Mau jatuh. Bahkan sudah jatuh. Tapi belum tenggelam. Ada nelayan datang. Duk. Menolong. Dia bilang, aku nggak mau minta tolong kecuali Tuhan Allah. Dia nggak percaya kalau adanya Allah, adanya Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang menolong saya tidak mau. Kembalilah nelayan pulang. Lagi, Pak, ada orang yang ingin menaklukkan benua. Nah, perempuan pisan, ya. Ketemu, ditolong, nggak mau. Saya tidak mau ditolong siapa-siapa. Saya hanya mau ditolong oleh Tuhan. Oke, anak yang nelayar tadi meninggalkan seret. 3 hari jangkep, tenggelam, mati. Terus ditanya, mengapa kamu dulu, iki di alam lain, umpama Allah yang bertanya, hai fulan, mengapa dulu kamu itu ditolong Allah nggak mau? Mengapa? Saya hanya ingin ditolong Tuhan, ditolong Allah. Mana? Terus dijawab oleh Allah, ingatkah kau ada nelayan 2 kali menolongmu, kamu tidak mau? Gara-gara si korban ini tadi tidak bisa melihat Allahnya di dalam diri si nelayan. Itu adalah utusanku untuk menolong awakmu. Berhubung kau melihat makhluknya, melihat Muhammadnya, melihat utusannya, ya otomatis kau menolak. Kau menolak atas pertolonganku. Sesungguhnya aku sih nolong. Ini, Pak, 2 kali saya mengutus utusaku untuk menolong dirimu, tapi kamu yang tidak mau. Sebab kau melihat makhluknya. Artinya apa, Pak? Gini loh, Pak. Ketika saat hati kita, mata itu masih ada gambar makhluk loh ya, jangan harap nyatanya Allah. Paham ya? Ketika hati kita basiroh ini beriman gambar makhluk, maka tak akan tampak nyatanya Allah. Yes. Jadi kembali kepada pertanyaan, jikalau kita masih melihat makhluk, maka kita akan menuduh kalau Allah kongsi dengan usaha ikhtiarnya makhluk. Yang kedua, terkait ayat tatmainnul qulub, ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika posisi memang, Pak, jiwa itu dipanggil karena ruhaniyah itu belum ada di dalam, masih ada di luar. Akhirnya tidak disebut ruh, tapi disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang damai. Mengapa damai? Karena jenengan sudah nerima ajaran dinut tauhid. Makanya jenengan kalau sudah hati Anda menerima ajaran dinut tauhid, beda, Pak. Beda.
beda. Jenengan tahu kebenaran yang bagaimana antara batil dengan hak, sudah tahu. Ini belum melakukan, padahal belum melakukan khalwat atau jenengan belum melakukan zikir, tapi sudah paham tentang dinut tauhid. Mesti dalam hati sampai ada kesejukan, sehingga bisa membedakan mana hak dengan batil. Pasti berbeda, Pak. Sebelum Anda hati menerima dinut tauhid, sesudah beda, Pak. Dalam rangka menghadapi problematika kehidupan dunia, beda sekali. Apa sama antara orang buta dengan orang yang tidak buta? Jelas nggak sama. Apakah sama antara orang bodoh dengan orang mengerti? Tidak sama. Apakah sama orang yang gelap dengan orang yang terang? Jelas tidak sama. Apalagi jenengan teruskan di dalam tindakan khalwat nanti, itu pasti. Lah, berhubung si ruh kita itu belum melakukan tindakan kembali, maka dipanggil nafsul mutmainnah. Radhiyatam mardiyah, kembalimu itu tidak hanya jenengan ikhlas ridho melepaskan apa yang dititipkan Allah yang tadinya kita aku-aku, itu kita lepaskan, dan juga rasa keakuan diri ini sudah tidak ada, itulah disebut radhiyatam mardiyah. Kalau sudah begitu, fadkhuli, masuklah, fadkhuli, masuklah kau fi ibadi wadkhuli jannati, ku masukkan kau di dalam golongan hambaku, yaitu golongan yang masuk surga. Itu artinya apa? Jenengan itu kedamaian akan bertemu, menemukan kedamaian yang hakiki. Itulah alam yang bakok, itulah alam yang kekal, yaitu alam pertemuan. Ada lagi? Perempuan, silakan. Ayo. Gak apa-apa, perempuan selalu ngantuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi? Saking Jalatunda Nyetis. Jalatunda. Gedangan Jalatunda Mojokerto. Jetis, Kecamatan Jetis. Oh, ada di situ desa Jalatunda. Oke, monggo, Bu. Yang saya pertanyakan, gimana solusinya, Gus, untuk ketenangan hidup? Saya merasa tuh banyak cobaan gitu. Iya, soalnya yang saya hadapi itu banyak sekali, Gus, penderitaan, sakit-sakitan juga gitu loh. Saya pengen ketenangan hati dalam keluarga juga, dalam masyarakat. Pun matur nuwun Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Selagi kita itu ruhaniyah terkurung di dalam jasmaniyah, pasti ujian iku bertubi-tubi. Tidak dari suami istri, anak. Terlepas suami istri, anak, kebutuhan. Loh, memang kita tidak bisa untuk menolak, Bu. Nggak bisa. Kalau kita ingin untuk tidak ada ujian,
mohon maaf, manuke kudu lepas sangka sangkar. Berarti kurungane manuk iku sampean rusak. Kemudian burungnya udah wis. Khalwat iki termasuk jawaban. Nggih. Termasuk jawaban Ashabul Kahfi atau Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, tinggalkan semuanya. Baik secara jasmani, lebih-lebih secara rohani, kita tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Baik secara jasmani, lebih-lebih rohani. Iku tadi ono kamar ojo metu. Walaupun ada orang dodok-dodok, yujah, wai arisan, ben telinga sampai nggak dengar, sampai sumpeli kapas, nggak dengar loh. Tapi yang jenengan bilang sama suami atau anak, tolong yo ojo diganggu aku, gedene 40 dina 40 wengi. Sing bapak iku berancah, tolong ojo berancah. Ngertos berancah? Wong Medan mboten apa cara bahasa Indonesia ini berancah, Pak? Birainya besar, gitu. Mas tolong preise. Lho ono apa? Kolter. Kolter kan membersihkan, gitu. Preise. Mboten napa-napa. Sing penting jenengan jawab biar nggak ada salah paham. Oh iki gara-gara ngaji nang klason. Lah bojongku nek kudu Arab terus ya apa? Gampang Pak, untuk menurunkan nafsu birahi gampang. Jenengan nek purun sampean putul manuk sampean. Loh nggih, estu sampean putul. Iki jan top markotop. Sampean tanya pada istri saya, wis tak potong separuh ini. Jadi karinda sedok tipi-tipi. Sampean tanya, top markotop, nek gak percaya buktekno. Tapi jangan mengatakan aku dikongkon Gus, ojo ngono. Kan tak kei solusi. Nek cara Rasulullah ngkei solusi gampang. Poso. Luwekno wetengmu, seringlah lapar. Tapi ada Pak orang yang kelainan. Semakin lapar, semakin nebiak-nebiak. Ada seperti itu. Loh wis nek seperti itu Pak, solusi ini hanya satu, pedoten. Wis. Mari nek gak percaya, mari. Nggih. Jadi Bu, nggak bisa Bu kita akan menghindari ujian dari Allah itu selama kita masih berinteraksi dengan urusan dunia. Istilah kalau kita masih hidup di dunia pasti bertubi-tubi. Ingat, semakin nyun sewu, semakin Anda derajat ruhaniyahmu di mata Allah semakin besar, berhubung jenengan ini melakukan sistem seperti Rasulullah, maka semakin besarlah ujian Anda. Nggih, rapopo. Wis, urusan ujian yang datang bertubi-tubi jangan dihitung. Yang jelas bagaimana kita lolos dari ujian. Hanya itu. Bagaimana? Fastaqamu. Kalau hadis fastaqim. Gejo irapet taline Allah. Zikir iku. Baru jenengan bisa lolos. Gampang Gus ngomong. Wis, gak usah dibalen-balen ini ku.
memang seperti mudah, tapi kalau sudah terbiasa kita untuk berzikir akan jadi mudah. Nggih. Ada lagi ibu-ibu, mesti santai nih ibu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, seperti yang disampaikan tadi dalam kita menjalankan kholwat, di situ ada sampai kepada musyahadah atau pertemuan kita dengan Allah, yang di situ nanti kita juga nggak tahu akan kembali atau kita akan terus. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mohon maaf Gus, menikah masih terikat kepada makhluk. Apakah sebelum kita melakukan kholwat sebaiknya kita juga berwasiat kepada keluarga kita untuk hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minan nas, yang di situ kita ada tanggung jawab kepada sesama manusia. Mengadakan apa? Wasiat. Wasiat. Iya, sebelum kita berkholwat. Kemudian yang kedua, dengan perjalanan kholwat seperti itu tadi, bolehkah juga difahami atau dimaksudkan bahwa kholwat itu juga sebagai ajang pembersihan diri atau pertobatan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kholwat bisa diterjemahkan seperti itu, bahwasanya kita sudah meninggalkan dunia, otomatis berwasiat itu boleh. Barangkali jenengan betul-betul tidak dikembali, akhirnya Pak Mudin nang corong innalillahi wa inna ilaihi, boleh. Dan itu perlu, penting. Bisa khalwat diartikan kita sudah tinggalkan selain Allah. Dalam bentuk di dunia ini kita menuju pada Allah, bertemu kematian, bisa. Memang Pak Bu, intinya khalwat adalah bebersih diri dari kotoran-kotoran yang mengotori hati. Yakfur bitawuti wa yu'min billah. Tinggalkanlah iman-iman selain Allah tadi. Jikalau kau betul-betul meninggalkan hal itu, maka wa yu'min billah, imanmu pasti hanya pada Allah. Bahasa pertemuan, jikalau kau tinggalkan selain Allah, maka kau akan bertemu Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti kau tinggalkan. Siapa yang hatinya semakin pada Tuhannya, maka hatinya akan semakin jauh meninggalkan perkara dunia. Coba sampai berzikir terus, nantikan hatimu akan bisa melepaskan cintanya terhadap selain Allah, itu pasti. Nggih. Masih ada Ibu? Cukup? Yang tobat? Oh ya, apakah kholwat itu bisa diartikan sebagai tobatan nasuhan? Memang betul. Taubat, hati sampean tidak akan beriman pada selain Allah yang sudah kita imani sejak dulu tadi, ya dah? Otomatis inilah yang disebut taubatan nasuha. Taubat yang murni, tidak akan syirik, tidak akan beriman, tidak akan bermaksiat hati ini pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Monggo. Nama saya Agus Tulus dari Trenggalek Munjungan, Pak. Yang saya tanyakan pada Gus, saya sebulan yang lalu ke sini Gus, akan menemui Gus Klason, tapi tidak bisa ketemu karena
keadaan mungkin ya. Lalu saya ketemu dengan Gus Jen, adik Gus Klason. Lalu saya diarahkan untuk nanti saja sabar Pak ya gitu. Tapi saya sambil mencari pondokan Pak, pondokan rumah kosong. Ternyata saya dibantu Gus Jen bisa mendapatkan rumah kosong di sebelah timur ini Pak. Itu. Untuk itu mbok bilih ada saudara saya dari Trenggalek yang ingin bergabung dengan saya, bisa. Saya di musola Poncotan itu, satu rumah penuh, kamarnya 3, masih saya pakai 1, tinggal 2 dan yang lain masih ada. Itu pertama. Terus yang saya tanyakan Gus, gandeng saya tadi sudah kontrak rumah 1 bulan Ramadan ini ya, lalu besok itu sudah selesai, lalu saya ingin qolwat di sini selama bulan Ramadan, terus saya teruskan di rumah saya, jadi 2 tahap 20 dina apa berapa gitu ya, itu bisa atau tidak? Satu. Yang kedua, atau saya karena jauh di pesisir kidul, saya harus pulang ke rumah rong dino lagi teko, kira-kira gitu. Itu layak saya terus sing ngenteni rong dino, gek leren ke sedina rong dino, lagi qolwat di rumah. Itu bisa apa tidak? Yang ketiga, kalau tadi jiwa itu adalah roh yang belum suci. Kalau nyawa itu apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang pertama, boleh dimanapun jenengan berkholwat, disilahkan, disilahkan. Sebab dimanapun tempat itu tempatnya Allah. Allah pun juga ada di Trenggalek, juga di Mojokerto, dan Allahnya itu sama, tapi bukan 2, sama tapi bukan 2. Jadi di sini selama Ramadan silakan, terlepas Ramadan diteruskan di rumah, nggih monggo, monggo. Dan atau apakah boleh, wong perjalanan itu jauh, jenengan itu nanti 2 hari baru nyampe di rumah. Jikalau yang sampean maksud itu pelepasan diri dari pengaruh-pengaruh dunia secara ruhaniah, jenengan berangkat dari Mojokerto untuk ke Trenggalek, di tengah jalan jenengan ini loh, di situ ada Allah enggak? Ada tak? Di tengah jalan ini loh. Sebetulnya ini tidak dikatakan terputus. Manakala hati panjenengan ikut tetap memegang tali Allah. Cuman yang dikatakan terputus itu pergaulan dari seseorang atau makhluk, nggak apa-apa. Sama dengan besok ketika habis baiat, itu kan hati langsung wajib kholwat menuju dan bertemu Allah. Loh jenengan pulang, ini kan secara dohiriah kan dereng belum disebut kholwat toh, tapi ruhaniah sampean disebut kholwat, karena jenengan mulai saat itu sampai nyampe di rumah, di sini hati jenengan selalu berdzikir. Lah,
Jadi walaupun secara jasmani ikut terputus, tapi secara rohani jenengan tidak terputus. Lu lali ya, Kang iku mau nang dalan pas nemu duit ombyoan lali. Nah, kuwi lali gak zikir iku aslinya gak pengen. Tadi saya katakan, aslinya jenengan itu selalu ingin memegang tali terus pada Allah supaya selalu connect. Tapi Allah berkata lain. Bosok kita melihat duit ombyoan lupa. Gini aja, gak usah repot-repot. Yang membuat Anda lupa siapa? Jangan ngomong nafsu loh ya. Memang koyoke prosesnya nafsu. Nafsu ngalihkan pandangan hati sampean dari Allah menuju uang tadi. Berarti kau menuduh nafsu bisa. Sampean harus tahu siapa yang mengendalikan nafsu. Loh, penak nek ngene. Penak. Jadi boleh Pak, walaupun itu secara jasmani terpotong 2 hari lah, katakan secara jasmani jenengan itu tidak berkholwat, tapi secara rohani tetap kholwat. Nggih.